Halo semua, hari ini kita lanjutkan lagi materi mengenai teks eksposisi. Sekarang kita akan membahas mengenai kalimat utama dan gagasan umum atau ide pokok. Tujuannya untuk pembahasan kalimat utama dan gagasan umum atau ide pokok ini ialah supaya kita bisa menyimpulkan teks eksposisi. Sesuai dengan tujuan pembelajarannya, yang pertama, mengidentifikasi kalimat utama dan gagasan umum atau ide pokok dalam teks eksposisi. 2. Menyimpulkan isi teks eksposisi berupa artikel ilmiah, surat kabar, dan majalah. Jadi di dalam teks eksposisi nanti kita akan bisa menentukan di manakah kalimat utama letaknya, kemudian gagasan umum atau ide pokoknya apa. Setelah itu kita bisa menyimpulkan isi teks eksposisi yang kita baca, baik itu dari artikel ilmiah, surat kabar, dan majalah. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, pertama kita pahami dulu bahwa dalam sebuah paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Betul? Ya, benar sekali. Nah, di mana di antara beberapa kalimat ini tentu saja ada satu sebagai kalimat utama atau topik. Kalimat utama. Dan di dalam kalimat utama terdapatlah ide pokok. Jadi, kalimat utama mengandung ide pokok. Nah, tadi terdiri dari beberapa kalimat dan satu sebagai kalimat utama. Kemudian kalimat lainnya yang terdapat dalam paragraf itu berarti kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Sudah bisa dipahami? Nah, ini dia kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan pokok atau ide pokok yang digunakan untuk membangun isi paragraf. Jadi sudah jelas bahwa kalimat utama kalimat yang mengandung gagasan pokok atau ide pokok yang digunakan untuk membangun isi paragraf. Berdasarkan letaknya, kalimat utama ada 3. 1. Deduktif, 2. Induktif, 3. Campuran. Apa sajakah ini? Kita pertama, paragraf deduktif. Paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Jadi kalau paragraf deduktif, kalimat utama yang tentu saja di dalam kalimat utama ada gagasan pokok atau ide pokok, itu terletak di awal paragraf. Sebagai contoh, SMP Indonesia merupakan sekolah favorit. Banyak siswa berprestasi dari sekolah tersebut. Lulusannya pun selalu diterima di sekolah unggulan. Setelah kita baca, yang sudah diwarna kuning itu adalah merupakan kalimat utama. Nah, kalau kita tentukan ide pokoknya, karena kan di dalam kalimat utamalah terdapat ide pokok. Nah, berarti ide pokok dari kalimat yang sudah diwarna kuning adalah SMP Indonesia sekolah favorit. Nah, untuk menentukan ide pokok nanti ada caranya. Jadi untuk paragraf deduktif merupakan paragraf yang kalimat utama terletak di awal paragraf. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Jadi kalimat utama pada paragraf induktif terletak di akhir. Contoh, banyak siswa berprestasi dari SMP Indonesia. Lulusannya pun selalu diterima di sekolah unggulan. Tidak heran SMP Indonesia merupakan sekolah favorit. Nah, kalau kita perhatikan yang sudah diwarna kuning, itu adalah kalimat utamanya yang terletak di akhir. Sudah? Masih sama kalau kita menentukan ide pokok dari kalimat utama yang warna kuning, SMP Indonesia adalah sekolah favorit. SMP Indonesia itu adalah nama sekolah ya. Bukan berarti SMP di Indonesia, bukan, tapi SMP Indonesia nama sekolah. Jadi jelas bahwa paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utama terletak di akhir. Paragraf campuran, paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Namanya campuran berarti untuk kalimat utamanya ada di awal dan di akhir paragraf. Contoh, SMP Indonesia merupakan sekolah favorit. Banyak siswa berprestasi dari SMP Indonesia.
Lulusannya pun selalu diterima di sekolah unggulan. SMP Indonesia selalu menjadi sekolah percontohan. Nah, di sana ada typo, yaitu kalimat pertama dalam paragraf itu harusnya di warna kuning ya, ada typo, yaitu SMP Indonesia merupakan sekolah favorit. Itu merupakan kalimat utama yang pertama, yaitu di awal, kemudian yang di akhir yang sudah di warna kuning. SMP Indonesia selalu menjadi sekolah percontohan. Berarti kalimat utamanya yaitu terletak di awal dan di akhir, kalimat pertama dan kalimat terakhir dalam paragraf. Itulah dia merupakan paragraf campuran. Gagasan umum atau ide pokok. Gagasan umum atau ide pokok adalah kalimat yang menjadi inti paragraf dan umumnya terletak di dalam kalimat utama. Nah, tadi juga sudah Bapak sampaikan bahwa gagasan umum atau ide pokok ini terletak di dalam kalimat utama. Jadi, untuk menemukan atau menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf, berarti kita harus menemukan dulu kalimat utama, karena di dalam kalimat utamalah terdapat ide pokok. Ide pokok bisa ditentukan dengan dua cara, antara lain cara yang pertama, ringkas kalimat utama. Setelah kita temukan kalimat utama, untuk menentukan ide pokoknya bisa kita ringkas. Contoh, bunga mawar itu indah, itu adalah sebagai kalimat utama. Ringkasannya menjadi bunga mawar indah. Nah, jadi lebih efektif. Cara yang kedua, ditulis sama dengan kalimat utama atau tidak diubah. Contoh, sebagian besar sinetron bertema percintaan. Nah, berarti untuk ide pokok kalimat utama ini tidak usah diringkas, langsung saja itu diangkat menjadi ide pokok. Jadi sudah jelas bahwa gagasan umum atau ide pokok adalah kalimat yang menjadi inti pembangun paragraf dan umumnya terletak di dalam kalimat utama. Ingat saja bahwa ide pokok atau gagasan umum terletak di kalimat utama. Nah, sekarang kita akan latihan menemukan gagasan umum dalam paragraf. Yang tentu saja untuk menemukan gagasan umum, kita harus menentukan di manakah letak kalimat utamanya. Apakah di awal atau di akhir atau awal dan akhir. Dari sana juga kita langsung bisa menentukan jenis dari paragraf itu apa. Karena kan dilihat berdasarkan letak kalimat utama. Apakah paragraf deduktif yang kalimat utamanya di awal, atau induktif yang letak kalimat utamanya di akhir, atau campuran di awal dan akhir. Kita langsung baca contoh. Sebelum itu, kondisi hutan Indonesia benar-benar sudah memprihatinkan. Dalam kurun waktu 50 tahun, hutan Indonesia mengalami penurunan luas sebesar 60 juta hektar. Pembukaan hutan alam di daratan rendah di Sulawesi telah dimusnahkan. Bagian yang bercetak tebal merupakan gagasan umum paragraf tersebut. Sementara itu, kalimat-kalimat lain berfungsi sebagai kalimat pendukung ataupun kalimat penjelas. Nah, kalau kamu perhatikan, kalimat utamanya berarti di awal, ya kan? Yaitu kalimat pertama. Namun, kalau kita mau menentukan gagasan umumnya, sesuai dengan slide sebelumnya, kan bisa diringkas. Jadi yang ditulis hanya kondisi hutan Indonesia benar-benar sudah memprihatinkan. Jadi nggak usah ditulis kalimat pertama. Karena kan kita mencari gagasan umum. Nah, setelah itu kita langsung tahu nih jenis dari paragraf ini paragraf apa. Apakah deduktif, induktif, atau campuran. Karena jenis kalimat atau jenis paragraf yang dilihat berdasarkan letak kalimat utama di awal, yaitu kalau kita perhatikan paragraf ini di awal paragraf lah yang merupakan kalimat utamanya, berarti deduktif. Kita lanjutkan contoh menemukan gagasan umum dalam paragraf. Pada tahun anggaran sekarang, nilai ekspor produk pertanian menurun dibanding dengan tahun anggaran sebelumnya. Penurunan harga beberapa komoditas ekspor terutama seperti kopi dan karet merupakan penyebabnya. Meskipun volume ekspornya sedikit meningkat. Nah, sekarang kita temukan dulu kalimat utamanya. Yaitu tetap masih di awal paragraf, yaitu kalimat pertama. Kita akan mencari gagasan umumnya. Kan gagasan umum adalah bahwa itu yang membangun sebuah paragraf. Hal yang dibicarakan itulah merupakan gagasan umum.
Karena kita sudah menemukan di sini kalimat utamanya adalah kalimat pertama. Jadi apa sih yang dibahas? Inti yang dibahas di dalam paragraf ini, kalimat pertama ini, yaitu tentang nilai ekspor produk pertanian yang menurun. Jadi untuk gagasan umumnya kalimat utamanya kita ringkas saja. Nah, setelah kita menemukan gagasan umumnya, kita langsung tentukan nih jenis paragraf ini masuk paragraf apa? Apakah deduktif, induktif, atau campuran? Karena letak kalimat utamanya di akhir, berarti jenis paragrafnya adalah deduktif. Apakah kamu paham materi ini? Silahkan diskusi bersama teman dan gurumu, setelah itu lanjutkan latihan.